Seperti belum lengkap rasanya jika kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW jika kita belum melaksanakan sholat malam. Kenapa? Karena Nabi SAW itu disebutkan bahwa tidak pernah meninggalkan sholat malam walaupun beliau sedang sakit, walaupun beliau sedang kepayahan, beliau nggak pernah meninggalkan sholat malam. Namun ada tips yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW agar kita bisa melaksanakan sholat malam secara istiqomah. Memang sholat malam ini penuh keutamaan. Banyak tentu keutamaan yang bisa kita dapatkan jika kita bisa istiqomah melaksanakan sholat malam. Namun untuk melaksanakannya tentu ini butuh perjuangan, butuh tantangan. Karena ketika malam terlelap, udara yang dingin, mata yang ngantuk, bercampur baur, sehingga ini menyebabkan sulit bagi di antara kita yang untuk melaksanakan sholat malam. Begitu juga dalam melaksanakan sholat malam ini tentu banyak cara dan tipsnya. Pada kesempatan ini kita hanya berbagi satu tips saja yang insya Allah jika mau melaksanakannya ini bisa berkesinambungan. Apa tipsnya? Tipsnya ini juga disebutkan Nabi SAW dalam beberapa hadisnya. Di sini kita sampaikan aja di dalam dua hadis. Yang pertama ada dari Sunan At-Tirmizi itu di 407 dan di Sahih Muslim nomor hadis 1235. Di Sunan At-Tirmizi ini sama hadisnya dari riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa di Sunan At-Tirmizi beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza lam yusalli min laili man'ahu min zalika num qala badhu ainahu salla min nahari sittai asyrata rak'ata. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika tidak sempat sholat malam karena ketiduran atau terserang kantuk, beliau sholat di siang hari sebanyak 12 rakaat. Jadi jika malam benar-benar ngantuk, ketiduran sehingga terlewatkan sholat malam, maka beliau sholat di siang hari sebanyak 12 rakaat. Ini di Sunan At-Tirmizi. Lalu kedua ada di Sahih Muslim. Tapi sebelum kita sampai ke hadis di Sahih Muslim, apakah ini tidak bertentangan dengan yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah meninggalkan sholat malam? Itu kan bahasa hadis juga yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat malam. Tidak, sebenarnya tidak ada pertentangan di sini, karena dalam hadis yang sebelumnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat malam. Ya,
Ya nggak pernah. Karena di hadis Sunan At-Tirmizi 407 ini, jika beliau tidak sempat sholat karena ketiduran atau terserang kantuk, beliau sholat di siang hari sebanyak 12 rakaat. Jadi sholat 12 rakaat di siang hari sebagai pengganti sholat malam ini termasuk disebut sama halnya seperti sholat malam. Hanya dikerjakan siang karena malam tertidur ataupun lain sebagainya. Yang penting niat kita ketika tidur itu niatnya untuk sholat malam, bangun untuk sholat malam. Jika kita tertidur, ketiduran, terserang kantuk dan lain sebagainya, itu adalah kehendak Allah. Tugas kita ketika terbangun di siang harinya, maka kita laksanakan sholat 12 rakaat. Sedangkan kalau sholat malam, dari beberapa riwayat itu sudah kita sebutkan juga di hadis di video-video sebelumnya bahwa sholat malam itu 11 rakaat. Tapi karena siang hari ditambah digenapkan menjadi 12. Karena sholat siang itu adalah genap, sedangkan sholat ganjilnya itu pada sholat maghrib. Ini gambaran sehingga kenapa sholat malam itu tetap dilaksanakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun malam tertinggal karena ketiduran, santuk dan lain sebagainya. Karena memang ketiduran atau tergantung. Beliau kerjakan 12 rakaat. Di video sebelumnya mungkin ada perdebatan ya, ada yang menyebutkan 13 kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat malam, tapi 13 itu dihitung dengan sholat fajar, sholat sunnah fajar, qobliyah subuh. Ini udah kita bahas sebelumnya. Masuk kita ke hadis selanjutnya sebagai cara tips agar kita istiqomah sholat malam, sholat tahajud, sholat witir. Ini sama dari riwayatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menyebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza amila amala usbatah wa kana iza nama min laili aw marido shalla min hari sitta asyrata rak'ata. Jika Rasulullah melaksanakan suatu aktivitas, maka beliau berusaha melanggengkannya atau merutinkannya, menjadikannya itu amalan yang rutin, terus menerus. Jika beliau ketiduran malam hari atau sakit, maka beliau melaksanakan sholat 12 rakaat di siang harinya. Sholat di siang harinya. Jadi ini tips dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mau melanggengkan, ketika kita mau merutinkan sholat malam kita masih baru mau belajar, mau menenggingkannya. Salah satu caranya adalah ketika tertinggal, tertidur di malamnya, ataupun sakit dan lain sebagainya yang menjadi rukhsah kita tidak melaksanakan sholat malam, maka laksanakan pada siang hari 12 rakaat. 12 rakaat pada siang. Kenapa? Ini bisa jadi tips ataupun cara untuk merutinkan kita sholat malam. Karena itu pengingat. Terus laksanakan, paksakan diri ketika tertinggal dia tidur tadi, niatkan bangun, tapi tidak bangun, maka siang laksanakan 12 rakaat. Ini jadi akan pemaksa tubuh, badan kita, diri kita untuk melaksanakan sholat malam. Oh iya, besok kalau tertinggal saya harus menggantinya lagi 12 rakaat. Insya Allah akan terbangun. Insya Allah akan terbangun pada malam. Ini tips yang pertama. Salah satu tipsnya lah. Nanti kita bagi lagi tips-tips yang lainnya.
karena ini Nabi yang sudah menyebutkan dari riwayatnya Ummul Mukminin, jika kalau melanggengkan ini satu tips ini aja dulu kerjakan, insya Allah pelan-pelan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadis ini dengan menyebutkan bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam hingga pagi hari, dan beliau juga tidak pernah puasa sebulan penuh berturut-turut selain bulan Ramadan. Jadi ketika nanti kita udah semangat untuk sholat malam, udah rutin, Ummul Mukminin memberi batasan. Kalaupun sholat malam, jangan sampai tidak tidur malam. Jangan sampai tidak tidur malam. Karena beliau menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat malam hingga pagi hari. Tidurlah, istirahatlah. Bahkan di dalam sebuah riwayat juga disebutkan, bahkan ketika Nabi sakit, ketika bangun tidur, sholat 2 rakaat, tidur lagi, sholat lagi 2 rakaat, tidur lagi, sholat 2 rakaat. Itu disebut, kalau kita nyebutnya tidur-tidur ayam, karena memang kondisi beliau yang kurang fit, sehingga beliau sholatnya seperti itu ketika sholat malam. Ini saja mungkin tips pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa berbagi tips lagi, berbagi cara bagaimana agar kita bisa melanggengkan ibadah kita, khususnya sholat malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya kepada kami secara pribadi. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada kita semua kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.